Hari ini kita berbincang-bincang dalam satu tema yang sangat-sangat menarik, yaitu tentang pemantapan persiapan Porprov 2025. Nah, saudara pendengar, kita sangat berbangga ya, Tanah Laut menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Sebelum kita ke persiapan-persiapan yang sudah dilakukan, ya, kita akan simak dulu penjelasan dari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut tentang latar belakang kenapa Tanah Laut dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan Porprov 2025 dan kapan pelaksanaan Porprov itu dilaksanakan. Pak Rudi Imtihansah, silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi kawan-kawan semua masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Siap. Sebagai informasi perlu kami sampaikan, mungkin ada dua event besar Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan di Tanah Laut. Yang pertama ada Porprov Pekan Olahraga Provinsi ke-12 tahun 2025. Kemudian yang kedua mungkin nanti bisa dihadirkan juga di sini. Oke. Pekan Paralimpik Provinsi yang kelima tahun 2025 untuk kawan-kawan disabilitas. Jadi setelah Porprov kemudian dilanjutkan dengan Peparprov. Sama seperti PON, ada PON kemudian ada Peparnas. Begitu seterusnya sampai di tingkat dunia. Oke. Nah, Pekan Olahraga Provinsi ini yang ke-12 tahun 2025. Ini kenapa Kabupaten Tanah Laut bisa terpilih menjadi tuan rumah, ini tidak semudah membalikan Betul sekali, iya. Ini ada proses sejarah panjang. Mungkin nanti akan lebih banyak cerita dari kawan-kawan KONI. Yang pertama, kita belum pernah jadi tuan rumah. Oke. Kemudian yang kedua, kita prestasi atlet kita luar biasa. Terakhir kita Porprov di Hulu Sungai Selatan, kita berada di peringkat ketiga. Kemudian yang ketiga, Tanah Laut sudah memiliki desain olahraga daerah. Desain olahraga daerah ini adalah pengejawantahan dari desain besar olahraga nasional yang ini diwajibkan di seluruh Indonesia. Dan untuk Kalimantan Selatan, Tanah Laut yang pertama kali menyusun DOD. Wow. Dan alhamdulillah hasil kerja keras kita semua, seluruh komponen masyarakat Tanah Laut, kemudian cabang-cabang olahraga semua berkomitmen untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk dunia olahraga. Yang pertama, kita ingin menyuguhkan prestasi ini bisa disaksikan langsung masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Mereka bisa melihat bagaimana tinju, bagaimana cabang olahraga renang, bagaimana cabang olahraga yang banyak cabang olahraga lah. Yang menjadi andalan kita begitu ya. Bisa disaksikan langsung oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Kemudian yang kedua, ini kita berharap akan tumbuh industri olahraga di Kabupaten Tanah Laut. Termasuk juga harapan kita ini menjadi bagian penting untuk peningkatan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut. Hitungan kasar kami 12 kabupaten kota, dari satu kabupaten rata-rata 1.000 orang. Dikali 12 kabupaten kota, 12.000 orang yang akan dikali datang 2 minggu. Pelaksanaannya 2 minggu ya? 2 minggu. Kemudian kalau dihitung satu hari mereka rata-rata 1 juta lah satu orang. 3 kali makan Pak ya. 1 juta bisa dihitung sudah berapa miliar masuk ke Kabupaten Tanah Laut. Kemudian yang kedua, ini juga kita berharap masyarakat Kabupaten Tanah Laut bisa memanfaatkan. Yang pertama adalah mungkin secara jelas ini adalah perumahan masyarakat penduduk untuk penginapan ya. Catering. Karena tentu kalau di hotel tidak mencukupi. Catering, kemudian tukang urut. Ojek, ya kan? Kemudian fotografer, kemudian banyak ya, semua bisa dimanfaatkan karena semua tumpah ruah di Kabupaten Tanah Laut, termasuk kita promosi pariwisata. Nah, selanjutnya dengan penyelenggaraan Porprov ini kita ingin menunjukkan
kepada masyarakat Kalimantan Selatan bahwa kita ingin memberikan suguhan penyelenggaraan yang fair play, kemudian berprestasi, kemudian juga ini bisa menjadi sokoguru perkembangan pembangunan olahraga di Kalimantan Selatan, dan harapan kita Tanah Laut sebagai gudangnya atlet-atlet Kalimantan Selatan yang mana dalam kita menyusun desain olahraga daerah dalam DOD itu ada target kita yang pertama di 2045 kita mengupayakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut berolahraga sebanyak 70%. Kemudian tahun 2043 kita menargetkan Kabupaten Tanah Laut ada atlet Kabupaten Tanah Laut yang sudah berlaga di Olimpiade dunia. Jadi proses perkembangan ini menurut kami ini adalah kesempatan, peluang bagi kawan-kawan yang sudah berlatih, berlaga di level-level kabupaten, provinsi, nasional, dan ini harus dibuktikan kepada masyarakat Tanah Laut, kepada tanah air Tanah Laut, bahwa olahraga itu tidak sekedar soal kesehatan, betul. Tapi adalah berbicara ketahanan nasional. Kemudian yang kedua, banyak hal yang terkait gitu ya. Iya, betul. Dan yang lebih penting adalah prestasi. Dan ingat, yang mengibarkan bendera merah putih hanya ada 2 di tingkat dunia. Yang pertama adalah agenda kepresidenan, yang kedua adalah juara dunia. Dan itu akan berkibar bendera merah putih. Nah, proses panjang ke sana kita proseskan. Kita mulai dari proses Porprov yang akan dilaksanakan tahun 2025 yang akan datang. Nah, bagaimana akhirnya Kabupaten Tanah Laut bisa terpilih secara aklamasi? Itu nanti mungkin Koni yang akan berbicara. Secara aklamasi terpilih sebagai untuk menjadi tuan rumah ya, dipercayakan. Ini adalah momentum yang sangat besar begitu ya. Iya, tentu saja provinsi tidak akan serta-merta menunjuk atau mempercayakan kepada kabupaten kota yang mungkin tidak tidak masuk dalam indikator-indikator oleh mereka begitu. Nah, bagaimana Pak Harin? Apa yang menjadi latar belakang kenapa kita dipercayakan untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Porprov 2025? Ya, terima kasih ulun nambahkan. Siap. Latar belakang kenapa kita Tanah Laut ditunjuk menjadi tuan rumah Porprov yang ke-12 tahun 2025 ini. Pertama, memang dari segi prestasi kita itu sudah kelihatan di Porprov sebelumnya, Porprov yang ke-11 kita di Porprov yang ke-10 di Tabalong itu kita masih peringkat 9. Oke. Habis itu kita di Porprov yang ke-11 di HSS kita menanjak cadangan kemarin ya. Jadi 3 besar. Jadi lonjakan yang sangat luar biasa ya. Itulah dari 8 ke 3 gitu jadi ya. Jadi 9 ke 3. Oh, dari 9 ke 3. Oke, melampaui berarti 6 kabupaten kota. Iya, oke, baik. Nah, itu salah satu penilaian juga dari KONI provinsi kenapa jadi bisa Tanah Laut ini dinilai layak lah untuk menjadi tuan rumah. Dan di awal-awal waktu open ceremony yang di HSS kemarin kita sudah bentang spanduk bahwa saat defile bahwa saat itu kita Tanah Laut siap menjadi tuan rumah Porprov yang ke-12 2025. Jadi mulai saat itulah kita pulang dari ke Tanah Laut itu kita terus koordinasi dengan pemerintah daerah. Kemudian kemarin sebelumnya kami juga bertemu dengan Ketua DPRD, kepada Pak Sukamta Bupati kita ketemu bahwa kita bikin komitmen pemerintah daerah bahwa siap untuk menjadi tuan rumah Porprov yang ke-12 2025. Alhamdulillah pemerintah daerah support, sangat mensupport ya. Kemudian kita berjalan berkunjung ke KONI kabupaten kota untuk meyakinkan mereka bahwa memang Tanah Laut memang siap menjadi tuan rumah. Nah, dari itulah kita yakinkan lagi KONI provinsi dengan bahwa dukungan KONI kabupaten kota 12 KONI kabupaten kota mendukung kita untuk menjadi tuan rumah Porprov yang ke-12 2025 di Tanah Laut. Oke, lalu dengan provinsi sendiri bagaimana? Kalau di KONI provinsi pada dasarnya mereka untuk menilai layak
tidak layaknya tanah laut menjadi tuan rumah. Pertama dari indikator prestasi, yang kedua mereka bikin tim untuk berkunjung tanah laut, memverifikasi kita layak enggaknya untuk menjadi tuan rumah, termasuk venue-venue yang tersedia. Iya. Artinya tidak serta-merta ketika kita melakukan koordinasi dengan KONI kabupaten kota, didukung oleh KONI kabupaten kota, sehingga KONI provinsi langsung menyetujui. Tapi ternyata mereka juga harus melakukan uji kelayakan, begitu uji kelayakan, terhadap venue-venue, kemudian juga terhadap kondisi wilayah. Iya. Kalau dari Rakon di provinsi, apakah ini calon tunggal untuk tanah laut ataupun ada pilihan lain kemarin? Ya, kalau dari Raker provinsi kemarin memang tanah laut menjadi calon tunggal untuk Porprov yang ke-12 ini. Oke, luar biasa tanah laut. Memenuhi syarat. Iya. Yang memenuhi syarat begitu ya, di samping kabupaten kota yang sudah pernah menjadi begitu. Oke. Nah, lalu Pak Rudi, apa yang sudah kita persiapkan untuk ini? Mungkin kita tidak mempersiapkannya hanya pada tahun ini begitu, tapi mungkin ketika kemarin kita sudah menyanggupi dan kita sudah dinyatakan sebagai tuan rumah, kita sudah melakukan berbagai tahapan-tahapan persiapan. Bagaimana, Pak? Ya, tahun 2023 kita sudah membentuk tim persiapan tuan rumah Porprov. Waktu itu ketua timnya Pak Ismail Fahmi, beliau Kepala Bapeda waktu itu sebagai ketua tim persiapan tuan rumah Porprov. Akhirnya dari kita membentuk tim tersebut, alhamdulillah kita bisa meyakinkan, mengomitmenkan dengan KONI provinsi, kemudian DPRD Kabupaten Tanah Laut, kemudian juga dengan Pak Bupati. Cuman sayangnya kemarin KONI agak terlambat, KONI provinsi agak terlambat penetapan tuan rumah. Seyogyanya penetapan tuan rumah itu adalah ketika Porprov di Hulu Sungai Selatan selesai berakhir, saat itu sudah pengumuman langsung siapa tuan rumah berikutnya. Iya. Nah, penetapan tuan rumah diresmikan kemarin tahun 2024. Artinya persiapan kita tidak bisa maksimal, untuk venue-venue ya, cabang olahraga. Cuman karena komitmen kawan-kawan kabupaten kota minta Porprovnya tetap dilaksanakan 2025. Yo, ayo sudah. Apa yang ada kejar tayang ya. Iya. Tapi sebelumnya kita sudah. Tapi kita yakin begitu ya, kita yakin dengan kemampuan kita, ya. Kita sudah mempersiapkan 2022, 2023 bertahap kita sudah mempersiapkan beberapa venue. Artinya kita sudah punya modal dasar gitu ya. Punya modal dasar. Dan karena kita berharap Porprov ini tidak sekedar dinikmati orang pelihara saja, tapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Sehingga kita sudah membangun lapangan sepak bola di Jorong, membangun gedung bela diri di Jorong. Kemudian tahun ini kita membuat lapangan voli pasir, insya Allah nanti antara Batakan atau Takisung. Kemudian nanti ada jet ski juga di Batakan. Kemudian ada bola tangan juga di Batakan atau di Takisung, masih belum kita diskusikan. Kemudian juga ada di Batu Ampar untuk dayung. Kemudian ya ini kita bagi ke beberapa kecamatan, mudah-mudahan ini bisa dinikmati seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Nah, dari venue-venue yang ada, setelah dapat kunjungan dari KONI Provinsi Kalimantan Selatan, kita menyampaikan ada beberapa gedung-gedung yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tanah Laut, milik swasta, termasuk juga milik organisasi vertikal, dan kita sudah pantas dan layak untuk menyelenggarakan Porprov tersebut. Jadi tadi disampaikan ada 60 cabang olahraga, 55 disiplin cabang olahraga. Jadi kalau di Hulu Sungai Selatan kemarin ada 40 cabang olahraga. 40 cabang olahraga. Tahun ini di Tanah Laut 60 cabang olahraga. Jadi insya Allah tahun ini kita juga akan mempersiapkan lagi terus sampai sisa waktu beberapa bulan terakhir. Nanti kita
karena ini kerja tidak kerja dispora, tidak kerja KONI, tapi inilah hajat kita warga Tuntong Pandang. Betul. Nanti kita akan koordinasi seluruh SKPD, seluruh instansi, seluruh organisasi yang ada di Kabupaten Tahun untuk kita sama-sama berkolaborasi menyiapkan kegiatan ini supaya bisa berlangsung sukses. Jadi sekali lagi bukan kerja KONI, bukan kerja dispora, iya. Tapi ini kerja kita seberataan ya. Semuanya diharapkan dapat terlibat ya. Semuanya diharapkan dapat mengambil kesempatan, mengambil peran dalam momentum ini ya. Sebenarnya Pak Rudi, Porprov ini dilaksanakan berapa tahun sekali sih? 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Perasaan rasa baru aja kemarinnya yang di kandangan. Di Hulu Sungai Selatan kemarin karena ada pandemi. Oh, cocok. Oke. Dimundurkan. Jadi ini 3 tahun dari kandangan Hulu Sungai Selatan kemarin. Seyogyanya setelah dari Tabalong dilanjutkan dengan Hulu Sungai Selatan. Cuman karena ada COVID. Terhenti setahun. Ya. Lalu antara yang satu dengan yang satu dengan di kandangan itu agak cepat gitu ya, agak cepat. Makanya perasaan saya rasanya kayak rasa cepat gitu. Ternyata ada alasan itu. Oke, baik, saya ke Pak Aris. Pak Aris, tadi disampaikan oleh Pak Kadis, kita 60 cabang olahraga yang kemarin waktu di kandangan itu 48 ya, 40. Nah, berarti kan ada kenaikan nih. Nah, apa saja yang menjadi cabang olahraga baru, kemudian cabang-cabang olahraga yang menjadi andalan kita untuk Kabupaten Tanah Laut? Pak Aris, silakan. Ya, baik Bu, dari 60 cabang, sebetulnya 60 cabang itu yang disiplin olahraganya cabangnya ada 55. Karena ada satu cabang itu punya satu cabang olahraga ada beberapa pertandingan yang atau jenis nomor yang dipertandingkan. Jadi ada beberapa memang cabang olahraga baru yang akan dipertandingkan di Porprov ke-12 Kalimantan Selatan di Tanah Laut, antara lain berkuda, MMA, tekbol, jujitsu, ski air, golf, triathlon, skateboard dan sepatu roda, barongsai dan arung jeram. Gitu. Nah, lalu yang menjadi andalan kita, Pak Aris, dari cabang-cabang olahraga yang dilombakan yang dimiliki potensinya besar oleh Tanah Laut. Ya, seperti biasa Bu ya, dari tahun ke tahun kita selalu ingin semuanya ikut berperan meningkatkan prestasi, tapi memang ada beberapa cabur yang memang unggulan dari yang menonjol Tanah Laut, begitu ya. Antara lain renang, Muay Thai, karate, hapkido, kempo, kemudian silat, silat, angkat betul. besi, gulat, esport, itu mungkin kira-kira yang bisa termasuk IOD atau Eden Sport, yang itu akan jadi unggulan kita di Porprov yang akan datang. Nah, lalu dengan cabur baru Pak Aris, cabur baru yang tadi Pian sampaikan, apakah cabur baru ini menjadi ketentuan atau kesepakatan atau kita yang mengusulkan untuk adanya cabur baru ini karena memang mungkin ini berpotensi di daerah kita atau bagaimana? Ya, cabur baru karena memang sebagian memang ada potensi, tapi yang lainnya juga memang kita ada akomodasi mengakomodir dari beberapa keinginan dari anggota Pemprovnya. Ya, Pemprovnya. Cuma nanti bisa ditambahkan sama ketua. Bagaimana? Yang jelas cabur-cabur yang baru itu adalah cabur-cabur yang memang sudah masuk di keanggotaan KONI Provinsi Kalimantan Selatan. Cuman waktu di kandangan belum sempat dilombakan ya. Nah, kemudian untuk di Tanah Laut, karena kita ingin Porprov ini lebih elegan, lebih semangat, makanya cabur-cabur yang baru itu diantaranya yang kayaknya untuk memeriahkan itu ada barongsai, ada drum band, itu akan lebih dinikmati oleh masyarakat karena itu adalah cabur yang kelihatannya akan tampilnya itu
wah masyarakat lebih nikmat lah untuk menikmatinya. Nah kemudian juga yang salah satunya cabur yang mungkin di beberapa porprov belum sempat dipertandingkan yaitu golf. Nah golf memang golf ini kalangan menengah ke atas. Cuma nanti ini akan ada di Plehari ya. Ya insya Allah dengan adanya di pertandingan ini akan nanti kemungkinan besar kita juga akan membangun venue jar Pak Kadispora kemarin sama Kepala Dinas PU dan juga dari pengurus cabang golf sendiri yang ada di Tanah Laut. Karena itu akan menarik masyarakat luar yang akan bertandang ke Tanah Laut. Bocorannya venue-nya di mana nih ya? Kan perlu padang gurun pasir Sahara nih. Oke. Baik ke Pak Rudi. Pak Rudi, bagaimana dengan fasilitas atau venue-venue kita nih Pak Rudi dengan cabang olahraga yang sekian banyak begitu, apalagi cabang olahraga yang baru? Cabang olahraga kita yang unggulan kan tadi banyak disebutkan sudah. Bela diri, hampir semuanya bela diri. Kemudian dance, kemudian masih banyak lah cabang olahraga yang lain dan kita menargetkan ini masuk 2 besar. Masuk 2 besar. Kemudian dari 55 cabang olahraga tadi ada satu venue yang memang kita yang harus keluar, yaitu untuk cabang olahraga golf. Venue sama dari kabupaten dari kabupaten terdekat. Akhirnya Banjarbaru ya. Oke. Kenapa Pak kita tidak bisa membuat atau menyediakan venue ini di Tanah Laut? Apa yang menjadi kendala kita begitu? Iya. Taman Permana. Iya. Golf ini dulu kita pernah ya. Saya masih anak-anak, masih kecil kita punya lapangan golf dulu kan. Kemudian berubah dan aktivitas juga tidak ada waktu itu dan karena akhirnya golf ini menjadi salah satu tempat untuk investasi, sarana untuk mendatangkan investor-investor di kabupaten. Nah ternyata ini makin menggeliat di Kabupaten Tanah Laut. Kawan-kawan kita, pejabat-pejabat kita, bahkan pengusaha kita banyak main golf keluar. Banyak main di luar. Nah dari hasil ini ternyata mereka membentuk dan karena kita belum memiliki venue itu sementara kita mempertandingkan nanti di Banjarbaru. Nah rencananya kita tahun depan kita akan bangun draftingnya, bukan lapangan golfnya. Kalau lapangan golfnya memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi mungkin draftingnya tempat latihan mukul, mungkin seperti di PAL 5 mungkin. Betul. Jadi yang mau latihan bagaimana cara memukul golf. Dan dari hasil kita ketemu dengan KONI, dengan pengurus, ternyata banyak sekali pejabat, pengusaha, kemudian mahasiswa juga ada yang ternyata mereka adalah atlet golf. Mereka main golf. Ini sesuatu yang luar biasa. Ternyata tersimpan sama ini. Jadi ada kawan-kawan yang mainnya di Jakarta, main Surabaya, di Surabaya dan ternyata di Banjarbaru. Dan ketika kita mendata, ternyata kita sudah memiliki atlet. Nah dari hasil pertemuan dengan KONI, Provinsi Kalimantan Selatan, ini golf dipertandingkan. Kami menjawab kami tidak memiliki surplusnya, sarananya kami tidak miliki. Oleh KONI Provinsi ini dimintakan Tanah Laut menggunakan nanti warga lokal Banjarbaru. Nah ini perlu prosesnya panjang dan akhirnya kita mau tidak mau, suka tidak suka kita miliki atlet, asalkan itu tidak melanggar aturan peraturan Porprov dari KONI Kalimantan Selatan, ya nggak masalah, kita bisa oke aja gitu saja. Sehingga golf itu dilaksanakan di Banjarbaru. Dengan adanya pelaksanaan Porprov, harapan kita atlet kita bisa berprestasi, kemudian kita bisa membangun drafting golf tadi di Kabupaten Tanah Laut. Amin. Lalu apakah ini juga akan dimasukkan Pak Rudi di dalam desain olahraga daerah? Mungkin secara bertahap gitu ya. Karena kita kan sudah punya modal dasar nih, banyak sekali atlet kita. Nah, desain olahraga daerah itu kami tidak berbicara nanti adalah cabang olahraga permainan dan lain segala macam. Nanti kami akan menerbitkan keputusan Bupati
tentang penetapan cabang olahraga yang nanti akan dipersiapkan untuk sebagai cabang olahraga unggulan di Kabupaten Tanah Lot yang akan kita persiapkan untuk desain besar olahraga nasional. Dan di undang-undang itu disebutkan minimal mengelola salah satu cabang olahraga unggulan dari desain besar olahraga nasional. Nah, ini nanti akan keputusan Pak Bupati dari hasil kajian kami, mungkin nanti kerjasama dengan para ilmuwan, kemudian akademisi ya, nanti akan ditentukan cabang olahraga yang nanti yang akan kita jadikan sebagai bagian untuk prestasi adalah cabang olahraga yang disahkan melalui keputusan Bupati Kabupaten Tanah Lot. Seperti itu. Oke. Nah, lalu fasilitas sarana prasarana dari cabang olahraga yang lainnya, Pak Rudi, apa yang sudah kita persiapkan untuk memenuhi persyaratan sebagai sarana prasarana olahraga tingkat provinsi Kalimantan Selatan? Kita punya kolam renang. Oke. Renang, kemudian kita memiliki lapangan sepak bola yang sudah representatif, ada 2 di Plehari dan di Jorong. Kemudian kita punya gedung bela diri di Jorong. Kemudian kita memiliki ada gor, lapangan tenis pemuda, kita memiliki panahan, panjat tebing, kemudian gedung bela diri, kemudian kita memiliki venue gor, kemudian kita juga tahun ini membangun lapangan basket, kemudian kita juga baru menyelesaikan pembangunan lapangan tenis indoor. Kemudian yang lain ada dari Kodim, gedung baru juga dari Kodim kita manfaatkan. Iya betul. Kemudian nanti Insan Cendikia, kemudian Poltek Tanah Laut, SPP Senakma, Madrasah Aliyah Negeri Plehari, kemudian banyak ya. Iya. Sudah didata berarti ya. Sudah didata. Artinya dari semua cabang olahraga kita sudah dapat mempetakan sarana prasarananya dan itu dikategorikan sebagai sarana prasarana yang memenuhi persyaratan. Oke. Lalu apakah selama ini ada penambahan dari sarana prasarana kita yang ada karena mungkin dinilai ini tidak memenuhi persyaratan atau bagaimana? Maksud saya memoles rehab bangunan. Iya. Bagaimana, Pak? Jadi nanti sebentar lagi ada dari cabang olahraga akan menunjuk technical delegate namanya, perwakilan apa itu, Pak? Mereka yang nanti akan menentukan peraturan pertandingan, kemudian menentukan persyaratan. Mereka semacam utusan dari cabang olahraga yang mereka nanti akan melihat venue-venue di Kabupaten Tanah Laut. Dari hasil mereka nanti akan keluar ada beberapa rekomendasi yang akan kita harus penuhi. Nah, setahu kami dan itu sudah ada kunjungan beberapa kali di Provinsi Kalimantan Selatan, seperti di kolam renang kita harus mengganti star blocknya. Kemudian kita menyiapkan batas lintasan. Kemudian yang lain-lain, insya Allah rasanya sudah siap saja. Cuman satu mungkin adalah para layang. Para layang kita masih belum menentukan. Sementara sih sudah terdata Gunung Katunun. Karena kita masih belum menentukan di bulan November atau Oktober itu arah angin dari mana, kemudian kecepatan angin berapa, apakah angin dari timur, apakah angin dari barat, ini kan terkait landingnya. Memungkinkan itu sangat menentukan untuk penentuan tempatnya. Sementara kita di Gunung Katunun, jadi ada beberapa titik untuk landingnya karena para layang ini baru pertama kali dilaksanakan di Porprov dan atlet paling banyak itu adalah atlet Kabupaten Tanah Laut. Atlet Kabupaten Tanah Laut. Iya, luar biasa Tanah Laut ternyata. Pelatihan pertama kali itu adalah atlet Tanah Laut. Termasuk yang di Banjarbaru melaksanakan pelatihan di ini adalah atlet Tanah Laut. Nah, ini kita belum menentukan gunungnya ini nanti posisinya di mana. Nanti dari technical delegate nanti akan datang kalau memang
ternyata di Gunung Katunun, kemudian angin di bulan November atau Oktober itu adalah dari angin barat atau angin timur. Kita akan siapkan lokasi landingnya. Cuman ketika nanti kondisi angin, karena angin kan sudah bisa terhitung ya, ternyata tinggi di atas 14 atau di atas 15 kecepatan anginnya, mungkin kita berubah lokasi di tempat lain. Ada yang sudah digadang-gadang begitu alternatifnya, Pak? Ada yang pertama ada Gunung Bira, Gunung Pria, kemudian Gunung Batu di PTP, kemudian yang terakhir ya Bukit Timah mungkin. Karena kita melihat sekali lagi kondisi angin. Iya, betul. Porprov ini dilaksanakannya nanti tepatnya pada bulan apa, Pak Rudi? Periode mungkin Oktober November kemungkinan ya, kita masih belum karena kita nanti akan komunikasi dengan Pak Bupati terpilih dan juga dengan KONI provinsi. Kita harus komunikasi terus, termasuk juga dengan gubernur. Iya. Akhirnya nanti pada bulan ini akan diprediksi arah angin nanti kemana, karena kita tahu saat ini perkiraan kondisi cuaca dan arah angin kita kayaknya tidak menentu begitu ya. Dan atlet kita Bu itu kemarin di PON itu memperoleh perunggu atlet tanah laut. Pas suara tuh Gentole. Iya. Oke. Baik, Pak Fahrin, saya ke Pak Fahrin. Pak Fahrin, bagaimana KONI membackup ini? Kalau tadi didengar penjelasannya dari Pak Rudi, ini sebuah hal yang luar biasa, banyak hal yang harus dipersiapkan, banyak hal yang harus dipahami, banyak hal yang harus dikoordinasikan. Nah, artinya ini kan bukan suatu kegiatan yang biasa-biasa saja begitu ya. Nah, KONI sendiri membackup selaku organisasi yang memegang peranan penting nih dalam Porprov ini. Bagaimana KONI membackup Dispora dengan melakukan pendataan, pemetaan misalnya dengan atlet-atlet kita yang tadi disebutkan oleh Pak Rudi, ternyata ada atlet kita yang dari Golop yang kita baru tahu begitu. Nah, KONI sendiri bagaimana, Pak? Kami di KONI sendiri Bu sudah ada, itu kan ada bidangnya, bidang Binpres, kami ada pembinaan dan prestasi namanya. Jadi mereka sudah bergerak untuk terus mendata cabang-cabang olahraga yang mana memang unggulan dan potensi untuk memperoleh medali. Kemudian juga cabang-cabang yang memang digemari masyarakat. Kemudian kita juga terus berkoordinasi dengan beberapa klub-klub yang ada di bawah naungan cabang olahraga itu sendiri. Seperti misalnya di dalam Bela Diri ada beberapa perguruan-perguruan, kemudian di cabang-cabang olahraga itu ada namanya klub-klub, misalnya saya sepak bola ada klub-klubnya. Juga kita akan komunikasikan terus dengan induk-induknya agar mereka bisa mengakomodir dari klub-klub atau dari perguruan-perguruan itu bisa yang berprestasi tolong dimasukkan menjadi atlet daerah tanah laut yang akan dibawa dalam pemusatan latihan untuk menghadapi Porprov tersebut. Iya. Lalu dengan ini tadi kan ada cabang olahraga baru nih, bagaimana kita mempersiapkan para atlet kita dalam cabang olahraga yang baru ini yang mungkin ini menjadi sebuah andalan atau juga harapan kita nih agar kita dapat meraih prestasi di sini. Untuk cabang-cabang olahraga baru ini kalau melihat potensinya, karena atlet-atlet di cabang olahraga baru sebenarnya di dalam kita ini induknya aja yang kayaknya baru terbentuk. Cuma kalau atletnya kayaknya mereka sudah terasa sudah ada. Akarnya sudah ada. Jadi alhamdulillah kita setelah dari Pemprov provinsi itu datang ke tanah laut, mereka menunjuk ke semacam caretaker untuk dibentuklah kepengurusan di tanah laut. Kemudian kita adakan musyawarah. Nah, setelah terbentuk pengurus ini, kita datalah atlet-atlet yang ada di cabang olahraga tersebut. Ternyata potensi kita luar biasa, Bu. Cabang-cabang olahraga baru ini baik jiu-jitsu ataupun golf sendiri, kemudian di tekbal, kemudian juga di skateboard itu parudilah olahraga ini
atlet kita malah sudah ada juara nasional, juara nasional ya. Ternyata ya. Iya. Betul. Nah, makanya ini perlu kita akomodir karena luar biasa ternyata atlet-atlet kita tidak. Bahkan event biasa ada juga jadi juri di sini, Pak. Itu. Atlet kita jadi juri sebenarnya. Kemudian juga cabang MMA, ini kemudian juga ada ski air. Nah, ini akan semakin menambah semarak kegiatan Porprov di Tanah Laut. Karena Porprov ini sebenarnya memang adalah pekan olahraga provinsi yang memang ranahnya ini adalah ranah KONI provinsi. Cuma kenapa ditaruh ke kabupaten kota biar semua cabang-cabang olahraga itu akan ditunjang nantinya fasilitas akan dibangunkan. Iya, dari betul pemerintah. sekali. Ya. Jadi Kalau tidak dengan begini mungkin akan lambat akan ya. lambat, Kita membangun sarana prasarana olahraga begitu. ada pemerataan. Iya. Oke, Tadi seperti kan Pak Rudi mengatakan bahwa golf kita dengan Bapak ke kabupaten tetangga ya. Saya tadi dengar berkuda juga, Pak. Kayaknya belum ada juga rasanya di Tanah Laut ini berkuda. Ya, Arenanya. Saya singgung sedikit, berkuda ini adalah cabang olahraga unggulan Provinsi Kalimantan Selatan. Oh, Cabang unggulan Provinsi Kalimantan tapi Selatan. termasuk dalam cabur yang baru. Ya. Oke. Dan ketuanya sendiri adalah Ketua KONI Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau ini minta dimasukkan cabang olahraga ini, akhirnya kita bisa kolaborasikan. Jadi tidak yang pacu tapi berkuda sambil memanah. Berkuda sambil memanah kita rencanakan di Batakan. Gitu. Dan atletnya ini kan banyak atlet yang orang yang bisa berkuda. Saya sendiri bisa naik kuda gitu kan waktu di sekolah. Nah, yang bisa naik kuda ini banyak. Cuman posisi pola memanah ini kan mereka para atlet pemanah. Iya. Ini Artinya sudah harus berkolaborasi ya. ya. Nah, Bisa berkuda tapi bisa juga memanah gitu. Dan Iya. ini sudah pernah dilaksanakan juga di Tanah Laut, di Pantai Batakan, kemudian kawan-kawan yang Perpani juga pernah menggelar event yang olahraga memanah tradisional. Jadi ini bisa kita suguhkan untuk cabang olahraga ini, karena ini adalah cabang olahraga unggulan Kalimantan Selatan dan ini menjadi kewajiban Kabupaten Tanah Laut untuk menyelenggarakannya. Walaupun jumlah atlet kita sangat terbatas untuk di berkuda ini, tapi alhamdulillah ini bisa kita suguhkan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Kuda-kudanya sendiri, Pak, mungkin bisa bawa Kudanya disiapkan. Kudanya disiapkan Iya. oleh KONI Provinsi Kalimantan Selatan. Yang sudah di sudah di plotting Halo, kayak kuda di Batakan. Bukan kuda liar jadi. Kuda di Batakan. Nanti ketika dimasukin orangnya tidak dikenal Dan kudanya. memang acuan kita mempertandingkan cabang-cabang olahraga itu adalah olahraga ini memang di PON itu memang diperlombakan. Iya, betul. Dan kemarin berkuda itu peroleh 4 emas kita PON kemarin. Kalsel untuk Kalsel. Oke, baik. Saya ke Pak Aris. Pak Aris, tadi disampaikan oleh Pak Rudi. Dalam event Porprov ini sejatinya kita harus mempersiapkan juga segala hal-hal yang berkaitan dengan kenyamanan atau fasilitas bagi para tamu kita. Yang tadi kita prediksikan sekitar 12 ribuan ya orang yang akan tumpah ruah di Tanah Laut selama 1 minggu. Nah, untuk penginapan Pak Aris, penginapan, kemudian catering, apa yang sudah kita persiapkan? Ya, kita mendata pertama ya. Memang kalau dari untuk penginapan atau hotel kita di Tanah Laut kita akui masih terbatas. Iya, betul. Cuma nanti kita akan adakan kerjasama terkait dengan penginapan itu dengan beberapa perumahan yang sudah banyak terbangun dan masih kosong. Kita coba nanti mengontak si pengembang, artinya apakah bisa apakah nanti bisa digunakan sementara untuk tempat penginapan atlet. Sudah ada yang ketemu begitu mungkin beberapa bagaimana? Ada beberapa orang yang ketemu. Iya. Beberapa sudah Cuma nanti tetap terus di Bu. Memang harus ada kriteria atau persyaratan tertentukah Pak Aris? Maksud saya misalnya rumah penduduk begitu, apakah juga seperti KMTK ya? Bisa Bu. Bagaimana? Memang kan kalau di Kalsel ini yang cuma memenuhi syarat mungkin ada kabupaten Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura yang punya hotel yang cukup.
dilihat dari sejarahnya juga beberapa event ini ya pakai Berharap rumah-rumah sih penduduk kita juga sih. istilahnya Bu. kan mereka yang datang ke sini jangan niat di luar gitu kan ya. Iya, ya benar. Iya. Ya, dari tadi yang saya jelaskan bahwa dari beberapa kota yang pernah kita jadi tuan rumah, memang beberapa karena keterbatasan hotel ya terpaksa di rumah-rumah penduduk nanti. Selain tadi kita mencoba tadi mengomunikasikan dengan beberapa pengembang, siapa tahu bisa digunakan sementara waktu perumahannya untuk kita gunakan untuk penginapan atlet dari luar. Iya. Artinya kalau misalnya saat ini nih ada penduduk kita yang merasa ingin misalnya rumahnya dijadikan salah satu penginapan, artinya boleh ya Pak ya? Boleh. Nanti akan diperiksa oleh pihak KONI dan pihak Dispora begitu. Apakah ini memang memenuhi persyaratan atau bagaimana begitu ya? Betul. Oke. Nah ini apa ya? Sebuah peluang maksud saya bagi para pendengar kita begitu. Nah, lalu lokasi penginapan itu apakah hanya lingkup Kecamatan Plehari atau mungkin ada kemana begitu yang menjadi persyaratan? Iya. Tidak ada maksudnya syarat tertentu lah. Nanti biasanya kan mereka sendiri yang menentukan bahwa paling enggak mereka menginginkan dekat venue yang akan misalkan kalau misalkan dekat atau misalnya jangkauannya ke Plehari tidak terlalu jauh begitu ya. Kan, artinya nih masyarakat kita yang di Takisung, yang di Batakan kan masih bisa dong gitu ya. Misalnya bisa kalau venue-nya ada venue ada di sana, termasuk di Jorong gitu ya. Ada memang ya pasti kecenderungan para pelatih pun menginginkan kalau penginapan tuh nggak terlalu jauh dengan venue sehingga memudahkan mereka transportasinya. Karena kan main itu kadang-kadang jadwalnya ada beberapa cabur yang mungkin agak misalkan ada perubahan jadwal lebih cepat untuk Kalau selama ini yang sudah kita persiapkan, yang sudah kita pickkan begitu, kira-kira 50% dari kebutuhan para tamu kita sudah terpenuhi atau bagaimana Pak Aris? Ya, secara anunya masih belum sih Bu, tapi nanti coba. Oke, jadi ini sebuah peluang nih ya bagi para pendengar, bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Yang punya rumah yang kosong. Iya, yang istilahnya digadang-gadang memadai lah begitu ya, memenuhi persyaratan, sarana prasarananya dalam ada gitu ya. Oke, baik. Lalu Pak Aris, mengenai catering, tadi juga disampaikan oleh Pak Rudi juga. Nih, catering nih bagaimana pengaturan dari panitia sendiri dalam hal ini KONI dan Dispora? Yang jelas kalau dari kita sendiri kan punya nanti biasanya kalau dari Tanah Laut kontingennya punya mengendorse beberapa catering. Cuman kalau dari kadang-kadang kan beda sistem Bu ya. Kalau untuk penyaluran dana mereka. Kadang-kadang kalau kita di Tanah Laut kita kelola di KONI untuk makan minum atlet. Biar terjaga itu gizinya. Iya betul sekali. Terus tidak bisa sembarangan kan ya. Ada saya dengar juga beberapa kabupaten lain diserahkan sama cabornya masing-masing. Jadi sehingga mereka bisa mencari sendiri gitu. Nah kalau di Tanah Laut memang sistemnya ya kita kelola ya. Benar. Bagus itu. Tapi kalau mereka teman-teman dari luar menginginkan kita mencarikan catering, kita bisa bantu nanti untuk. Oke. Artinya sejauh ini kita sudah punya persiapan untuk itu ya. Ini catering yang mana yang dapat memenuhi kriteria dari kita ya, persyaratan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arin. Kan tidak bisa sembarangan nih makanan-makanan para atlet ya. Sehingga ini tidak akan mengganggu nanti aktivitas mereka. Betul. Iya, kemudian juga catering yang kita plot itu memang catering yang bisa berkomitmen gitu ya. Ya. Artinya apa yang menjadi jadwal, apa yang menjadi target. Kita kemarin sih Bu, kalau sistem dari Tanah Laut kita menyodorkan menu. Menu kita yang sudah kita koordinasi dengan bagian gizi, tim kesehatan, teman-teman kesehatan. Bahwa nanti juga didiskusikan sama si atlet. Kalau menu pas pelaksanaan hari ini apa? Nah itu tadi yang ingin ada juga saya tanyakan. Ada beberapa memang yang tidak boleh makan sambal misalkan, atau makan-makan tertentu yang asam misalnya ya, asam kan ya, betul. Terus kemudian apakah perlu protein yang tinggi, itu memang sudah di menu itu nanti kita diskusikan sama gizi maupun sama
cabornya. Oke, artinya persiapan kita sudah fix lah ke situ gitu ya. Siap. Nah, artinya untuk peluang kembali saya ingin menyampaikan juga, apakah ada peluang juga masih bagi para catering kita yang mungkin merasa bersedia begitu untuk berkolaborasi di situ? Masih terbuka, Bu. Masih terbuka, Iya, oke. artinya Ajo kan japian gue. Iya, saya ingin memberikan apa ya peluang kepada Betul. para pendengar ya. Karena kita tahu Pak Aris, Pak Farin dan Pak Rudi Imtiansah, Tanah Laut ini memang banyak sekali apa ya titik-titik kuliner ya para betul. juru-juru masak yang tersimpan ya di mana-mana begitu. Nah, ini kesempatan juga kita untuk berkolaborasi begitu. Betul. Iya, Insya Allah nanti juga kami Bu akan menginformasikan kepada koni-koni kabupaten kota yang lainnya bahwa di Tanah Laut kita ada banyak mempunyai catering yang bisa dimanfaatkan untuk mereka nanti bermalam di Tanah Laut. Ya itu tadi yang ingin saya kupas juga. Nah, dalam hal ini bagaimana kita dapat memberikan sosialisasi atau mungkin pengetahuan kepada masyarakat agar mereka dapat tahu apa sih yang diperlukan oleh momentum Porprov ini, apa yang bisa saya ambil peran di situ begitu. Oke, kalau kita melihat berkaca dari Porprov sebelumnya, ulun lihat itu kayak di Tabalong, di Kandangan itu kalau kita lihat rumah-rumah makan, warung-warung ini hampir penuh karena yang menginap ini 12.000 Bu. Jadi, betul sekali. Artinya ini kan tidak bisa kita sulap simsalabim, harus dari sekarang nih harus kita persiapkan gitu. Makanya kita akan terus kita informasikan kepada masyarakat, artinya termasuk juga tadi masalah penginapan atau rumah-rumah penduduk. Nanti kami sendiri di KONI juga akan membentuk ya semacam tim yang bisa mengarahkan. Nanti kan pasti KONI kabupaten kota yang lain itu pasti bertanya di mana sih yang ada rumah-rumah penduduk yang memang layak untuk dibuat sebagai penginapan atlet, baik cabur ini. Kami juga ada membentuk tim nanti untuk menunjukkan kepada KONI yang lainnya bahwa di sini ada rumah yang memang layak untuk ditempati, dan termasuk juga nanti untuk catering tadi. Jadi bisa nanti kita akomodir sesuai dengan persyaratan. Nanti kita akan koordinasi terus dengan tim kesehatan juga masalah gizi apa. Iya. Oke. Baik, kita ke suara pendengar. Baik, ada rekan Ijal di Plehari. Untuk lomba cabang olahraga sepeda balap, adakah untuk ditala? Di mana infonya jar sirkuitnya, jar ditala nih? Nanya aja nah. Ya. Oke. Tadi ada ya sepeda balap? Ada ya? Oke. Nah, kemudian yang kedua rekan Usai di Pasar Lawas, ya. Selamat pagi rekan-rekan di Pasar Lawas nih. Pasar Lawas ini Pak termasuk pendengar kita yang aktif, selalu mendengarkan kalau kita talk show. Di warung. Ya, di warung, radio Panderan juga. Oke, pertanyaannya, adakah wacana lapangan bola Pertasi bisa dipakai malam dengan membangun penerangan lampu lapangan biar keren Pak Tala, hehehe. Baik, 2 pertanyaan Pak, silakan. Lampu ya. Ini kebanyakan jadwalnya, udah anak malam lagi tambah terima jadwal. kasih. Tadi terkait balap sepeda. Balap sepeda kita yang trailnya ada di Gunung Kayangan, kemudian yang untuk road bike-nya, road bike ini nanti menentukan adalah TD, Technical Delegate dari Federasi dari Technical Delegate-nya langsung dari sepeda Provinsi Kalimantan Selatan nanti akan menentukan lokasi di mana. Dari jalan-jalan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, apakah nanti arah ke Takisung, arah ke Batakan, atau arah ke Bajuin, mutarnya di mana, itu nanti akan ditentukan oleh Technical Delegate dari cabang olahraga. Kemudian itu tadi, kita ini kan tidak kerja sendiri, KONI tidak sendiri, harus kita dampingi semua. Dan insya Allah Tanah Laut
lokasinya sudah kemarin komunikasi dengan pengurus cabang olahraga sepeda Kabupaten Tanah Laut, lokasinya sudah ada, cuman harus memastikan lagi dari technical delegate yang ditunjuk oleh cabang olahraga. Kemudian untuk peningkatan fasilitas, terima kasih Pak Usai. Iya. Insya Allah ulun mengusulkan memang untuk penerangan supaya nanti tidak hanya main bola aja yang kau malam, bukahan pun kau jual malam gitu kan. Mudah-mudahan titip doa, mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasikan untuk penerangan lampunya. Kemudian yang lebih penting sekali lagi Porprov ini tolong dimanfaatkan bagi warga Kabupaten Tanah Laut, dan insya Allah fasilitas-fasilitas akan terus kita tingkatkan, tetapi kami berharap ayo masyarakat Tanah Laut yang bisi anak, bisi ponakan, bisi cucu, bawai olahraga. Hendak memilih cabang olahraga bingung, bawa datangi ke Dispora, kami antar hendak kemana-kemana supaya jadi atlet juga. Kawa juga berbicara di tingkat nasional. Terasai juga anak naik pesawat. Nang kada dibiayai kuitan. Tapi dibiayai negara di atas prestasinya. Itu mau saya terima kasih untuk sepeda. Jadi balap sepeda juga insya Allah nanti sudah ada penetapan setelah dari technical delegate dari KONI Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau Gunung Kayangan itu untuk trialnya memang di Gunung Kayangan itu, Pak? Di Gunung Kayangan itu ada sirkuitnya. Ada sirkuitnya. Ada sudah lah. Ada sirkuitnya. Ya, mungkin kita nggak tahu ya nomor BMX dipertandingkan apa enggak. Kita belum tahu lagi nomor, karena nanti nunggu TD. Kalau BMX dipertandingkan mungkin nanti kita siapkan juga untuk lokasinya. Ini berbicara soal apa yang tadi disampaikan oleh Pak Usai. Saya ingin promosi juga nih ya. Lapangan Pertasi Kencana kita ini kan baru dilakukan rehab ya Pak ya. Dan ini sudah memenuhi ketentuan nasional ya, lapangan kita itu. Nah, mungkin karena dan sepak bola tentu saja banyak sekali penggemarnya, banyak sekali klub-klub itu. Nah, iya, betul sekali. Apa yang disampaikan oleh Pak Usai ini merupakan sebuah kebutuhan, Pak. Iya, sebuah kebutuhan. Dan apakah memang ada wacananya, Pak? Siang kadang. Iya, ada wacananya. Nah, itu kan. Kita ini kewalahan sebenarnya untuk sepak bola. Nah, itu dia. Atlet Tanah Laut ini banyak banget. Dan bagus-bagus. Saya yakin pelatih peserta laut tuh kebingungan mencari atlet-atlet. Karena hampir rata-rata sama. Iya. Cari back tengah, gelandang semuanya. Ini insya Allah Porprov nanti Tanah Laut sepak bola juara. Amin. Kita lihat, saya meyakini mereka juara. Iya. Begitu yakin ya kepala Dispora, karena sudah lihat potensi-potensi. Iya. Oke, seperti itu. Kita berharap nanti juga akan bisa tercapai ya apa yang Karena di PON sendiri kan yang mewakili itu 8 orang dari atlet Tanah Laut sepak bola tuh. Kemarin PON kemarin Asal ya. 13 loh asalnya. 13 asal. Cuma ada cedera kan. Luar biasa. Ini Tanah Laut itu sepak bola. Oke. Ternyata ya tidak terasa kita kalau berbicara masalah olahraga. Saya ke Pak Rudi, masih ke Pak Rudi. Pak Rudi, ini tadi seperti yang sampean sampaikan bahwa Porprov ini kan sebuah aruh ganal gitu ya, aruh besar begitu. Nah, bagaimana Pak sampai dengan saat ini koordinasi kita dengan SKPD, dengan lembaga, dengan organisasi-organisasi ke masyarakat di Kabupaten Tanah Laut? Ya, terima kasih. Sebentar lagi kita akan rapat dengan SKPD terkait teknis, seperti Dinas Pariwisata contohnya. Di sana ada aplikasi Ekrapu ya. Nah, di sana kan bisa tahu warung di mana, orang jual di mana. Nah, itu nanti akan kami sampaikan ke peserta Porprov. Kemudian dengan pariwisata nanti akan dibangun beberapa venue cabang olahraga. Kemudian nanti dengan dinas sosial terkait bukan dinas sosial, dinas kesehatan terkait fasilitas kesehatan, medis, ambulan dan lain-lain. Kemudian dinas perhubungan rekayasa jalan dengan satpol terkait keamanan. Kemudian dinas pendidikan ada sarananya yang kita pakai, termasuk kita pemanfaatan volunteer dari pelajar. Volunteer pelajar nanti juga. Kemudian kita nanti dengan Kodim, ada gedung bangunan dari Kodim yang kita pakai, dan dengan Polres terkait keamanan juga. Kemudian yang lain
semuanya saya pikir semua SKPD ya, termasuk dengan Koperindak. Nanti kan kita di saat acara Porprov itu kita akan buka bazar selama 2 minggu. Oh. Selama bazar 2 minggu, kemudian Oke, berarti di halaman Dispora ya? Yap. Oke. Bukan di halaman Pertasi. Di halaman atau Pertasi, tempat yang lain. iya, Nanti kan di tempat iya, lain. lupa saya. Oke. Kemudian nanti kita akan mendatangkan artis. Nah, Kita saya akan mau mendatangkan sebenarnya mau artis. tanya terakhir nih. Opening ceremony gitu. Ini sebenarnya saya tanyain sebenarnya, tapi udah duluan. Oke. Mendatangkan artis dari nasional, cuma kita belum bisa ngejawab. Nanti kita harus komunikasi dulu dengan pimpinan. Kita komunikasikan dulu dengan pimpinan. Pembukaan siapa, Iya. bandnya, Iya, ada Oke. spillnya, kemudian Pak. penutupan siapa. Ada peluang ya? Kalau nasional, Bu. Ya, oke. Bisik-bisik permintaan banyak sekali. Ada yang minta mendatangkan Ungu, ada yang mendatangkan Ceylon Seven. Ceylon Seven, ada yang mendatangkan Wali, ada Kotak, Raja, banyak sekali. Iya. Nanti ketentuan ada di pimpinan. Iya. Mendingan talapes aja udah. Mudah-mudahan juga kawan-kawan musisi kawan Tanah Laut juga bisa berhadir, mengisi. Dan kita harapan kami ini adalah kolaborasi, sekali lagi kolaborasi kita semua, bisa memberikan suguhan setiap malam bagi para atlet yang sudah berlaga siang, malamnya kan bisa dihibur. Yap. Kawan-kawan musisi-musisi Kabupaten Tanah Laut, Insya Allah ini nanti kita akan kolaborasikan sekali lagi, termasuk juga dengan dinas pendidikan, dinas pendidikan terkait kebudayaan, Iya, betul. yang harus kita tontonkan nanti pada saat acara pembukaan. Dinas pariwisata banyak sekali kan untuk promosi pariwisata. Iya. Termasuk juga organisasi-organisasi pemuda, organisasi yang lain yang nanti akan kita rekrut bersama-sama menjadi bagian dari proses sejarah yang akan kita informasikan nanti kepada anak cucu kita. Iya, betul sekali. Ya. Seperti itu, Bu. Oke. Satu lagi Pak Rudi. Misalnya nih tadi masyarakat kita ada yang ingin berpartisipasi, misalnya tadi kayak menyewakan rumah, kayak misalnya bergabung di catering. Ini mereka kemana menyampaikannya? Apakah di Dispora ada sekretariat khusus atau di KONI atau di mana? Nanti kan ada dinas Kominfo ya, sekarang berubah namanya. Iya. Nanti kita akan koordinasi, nanti kita akan menjadikan nanti ada lokasi titik pusat informasi. Iya, betul. Itu Pusat tadi yang saya informasi, maksudkan. Iya. Tidak di lapangan, tidak di KONI, tidak di Dispora, tapi nanti milik pemerintah. Mungkin nanti di tempat di mana kita Iya. Mungkin kita bisa mendirikan sekretariat begitu ya. Iya. Sekretariat bersama untuk sebagai informasi. Betul. Informasi apa saja terkait. Iya, termasuk tadi yang penyu-penyu, kemudian penginapan, termasuk juga peurutan tadi Pak. Iya. Jam-jam tayang mainnya. Iya, jam-jam tayang mainnya. Di si Ekrapur pariwisata itu, dinas pariwisata itu udah lengkap. Jadi masyarakat Kalimantan Laut silahkan masukkan nanti ke sana gitu kan. Daftarkan ke sana. Kami akan informasikan Ekrapu ini kepada seluruh peserta Porprov. Jadi mereka kalau mau mencari warung makan yang nyaman tengah malam atau di mana, tinggal picik klik ketahuan di mana. Yang misalnya buka sampai dengan 1 kali 24 jam. Ketahuan situ. Iya, buka sampai jam 12. Iya. Maksud kita yang ada fisiknya begitu. Karena masyarakat kita kadang-kadang kalau di itu agak gimana gitu ya. Lalu mencari aja nih kantornya di mana gitu. Iya, jadi siap. ya kita akan membuka sekretariat khusus nanti apa ya. Pokoknya kita di Porprov ini Bu, kita pengen Tanah Laut ini jadi tuan rumah yang ramah, tuan rumah yang elegan. Artinya orang datang ke Tanah Laut pulang berkesan. Iya. Selain itu juga prestasi kita diraih, yang ya minimal kita naik peringkat 2 besar. Harus syukur-syukur secara realita kita juara umum. Iya, kan tuan rumah nih. Nah, kemudian juga yang terakhir yang memang lebih penting lagi kepada kawan-kawan kita ya adalah sukses pertanggungjawaban semuanya. Insyaallah nanti. Oke. Baik, sayang sekali ternyata waktu kebersamaan kita bahkan sudah berada di zona lewat 5 menit ya. Tapi saya masih ingin closing Pak Rudi. Ya, apa yang jadi himbauan garis besar bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam menghadapi Porprov 2025? Ya, sekali lagi ulun mengulang lagi, lancar kaji karena diulang. Yap, betul. Ayo masyarakat Kabupaten Tanah Laut manfaatkan, sekali lagi manfaatkan event besar ini untuk kita semua, untuk kita bisa menumbuhkan ekonomi, untuk bisa memulai
masyarakat Kabupaten Talaut berani mengambil waktu untuk berolahraga. Kemudian memberikan anak-anaknya, cucu-cucunya, keluarganya, ponakannya yang untuk bisa bergabung di apapun cabang olahraga yang kami siapkan. Kita nanti ada, paling tidak pada saat porprov nanti mereka melihat, oh yang namanya wushu itu seperti itu, yang namanya MMA itu tidak hanya di TV, ternyata seperti itu. Nah ini yang semua, realnya ada gitu ya. Realnya ada. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan porprov ini masyarakat Tanah Laut bisa sekali lagi memanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi, kemudian juga sebagai ajang silaturahmi, dan yang ketiga adalah sebagai ajang peningkatan masyarakat Tanah Laut yang sehat, bugar, dan gembira, kemudian berprestasi, dan sekali lagi prestasi tidak hanya dilihat dari nilai akademik, salah satunya adalah bisa dilihat dari olahraga. Terima kasih. Betul. Oke, baik. Tidak ada ya, baik saudara pendengar, waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat, dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di program Tanah Laut Menyapa edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Rudi. Siap, terima kasih. Ya, Pak Arin, Pak Aris. Siap, Bu. Ya, kita semua berdoa ya semoga Porprov 2025 di Kabupaten Tanah Laut berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia. Stay tune di 102,3 RPP Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama.